Halo adik-adik galau semuanya, perkenalkan nama aku Gatot Baladharma Kusumo dengan nomor BE 2422006. Di sini aku mau melanjutkan materi tentang kinetika reaksi pangan atau kinetika reaksi proses pangan untuk penurunan rumus reaktor batch, CSCR dan juga PFR. Langsung aja yuk kita ke materinya. Penurunan rumus yang akan dibahas kali ini itu ada 3, yaitu reaktor batch, reaktor CSCR, dan reaktor PFR. Nah, untuk penurunan ini ada beberapa yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Lanjut langsung ke materi reaktor batch. Penurunan persamaan laju untuk reaktor batch. Nah, teman-teman tahu kan reaktor batch itu adalah sistem tertutup di mana reaktan dimasukkan pada awal proses dan produknya dikeluarkan setelah reaksi selesai. Nah, prinsip dasarnya itu ada volume konstan, seringkali diasumsikan, lalu tidak ada aliran masuk ataupun aliran keluar pada reaksi tersebut, lalu kesetimbangan masanya untuk komponen A. Nah, untuk reaktor batch, laju masuk dan keluar adalah 0. Jadi, rumus penurunannya adalah determinan jumlah mol A dibagi dengan determinan waktu reaksi, menghasilkan laju reaksi dikali dengan volume. Yang kedua, ada penurunan persamaan laju untuk reaktor CSTR. CSTR adalah reaktor di mana reaktan secara terus-menerus dimasukkan dan produk secara terus-menerus juga dikeluarkan. Di dalamnya campuran secara homogen sehingga konsentrasi di dalam reaktor sama dengan konsentrasi aliran keluar. Prinsip dasarnya pengadukannya secara homogen atau sempurna, kondisinya dalam keadaan tunak, tidak ada perubahan seiring waktu, volume reaktor konstan, ada aliran masuk dan ada aliran keluarnya. Nah, rumus umumnya adalah laju alir mula-mula dikurang laju alir mula-mula lalu dikali dengan 1 dikurang bilangan konversi lalu ditambah dengan laju reaksi volume menghasilkan volume konstan. Penurunannya laju alir mula-mula konversi ditambah dengan laju reaksi volume menghasilkan bilangan yang konstan. Nah, untuk mencari volumenya yaitu laju alir mula-mula dikali dengan bilangan konversi dibagi dengan laju reaksi. Yang ketiga, ada penurunan persamaan untuk reaktor PFR. Nah, reaktor PFR atau yang disebut dengan aliran sumbat biasanya bentuknya turbular, alirannya kontinu tanpa pengadukan radial, tidak ada aksial. Konsentrasi terjadi sepanjang-panjangnya reaktor, yang biasa reaksikan adalah gas dan gas, karena sifatnya yang mengisi ruang. Persamaan umumnya pada penurunan bentuk diferensialnya adalah diferensial laju alir komponen A dibagi dengan diferensial volume menghasilkan laju reaksi, karena laju alir komponen A sama dengan laju alir komponen mula-mula 1 dikurang bilangan konversi, maka diferensial laju alir komponen A-nya sama dengan minus laju alir mula-mula diferensial bilangan konversi, atau sama dengan untuk mencari volumenya adalah laju alir mula-mula diferensial 0 sampai dengan X diferensial bilangan konversi dibagi dengan laju reaksi. Masuk kepada contoh soal pada reaksi fase cair. A menghasilkan B memiliki laju reaksi konstan Ca dengan nilai konstannya 0,23 menit pangkat minus 1. Nah, diketahui laju alir volumetriknya itu 10 liter per menit, lalu ada konsentrasi awalnya itu 2 mol per liter, lalu ada konversi 90% atau sama dengan 0,9. Nah, pada reaktor batch pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 90%. Dengan rumus yang ada seperti tadi yang sudah dijelaskan, sudah tinggal dimasukkan saja angka-angka yang sudah diketahui. Nah, yang diketahui adalah angka nilai konversi ataupun nilai konstantanya. Jadi, T sama dengan 1 per 0,23 ln dikali dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,9 menghasilkan 1 dibagi 0,23 ln 10 menghasilkan 10,01 menit. Dengan contoh soal yang sama untuk CSTR. Nah,
Yang kedua ini adalah pertanyaannya berapa volume reaktor CSR yang dibutuhkan. Penyelesaiannya pada rumus FA0 atau laju alir molar sama dengan konsentrasi awal dikali dengan laju alir volumetrik masuk sama dengan 2 dikali 10 menghasilkan 20 mol per menit. Nah, gunakan rumus CSIR. Rumus volume CSIR adalah laju alir molar dikali dengan bilangan konversi dibagi dengan laju alir reaksi. Sama dengan laju alir molar awal atau mula-mula dikali dengan bilangan konversi dibagi dengan konstanta konsentrasi awal dikali 1 dikurang bilangan konversi tersebut. Nah, tinggal dimasukkan nilainya, didapat angka yaitu volume CSDR 20 dikali 0,9 dibagi 0,23 dikali 2 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,9 menghasilkan 18 dibagi 0,046 menghasilkan volume akhir untuk CSTR atau reaktor CSTR yaitu 391,3 liter. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir, itu contoh soalnya atau soalnya tetap sama, tetapi untuk reaktor PFR. Nah, tadi kan kita menghitung volume CSCR, sekarang kita menghitung volume reaktor PFR yang dibutuhkan. Rumus yang digunakan untuk PFR untuk orde 1, yaitu volume PFR sama dengan laju alir mula-mula diferensial 0 sampai bilangan X atau bilangan konversi, sama dengan determinan bilangan konversi atau determinan X dibagi dengan konstanta konsentrasi awal dikali 1 dikurang bilangan konversi, sama dengan laju alir volumetrik dibagi dengan konstanta ln 1 dibagi 1 dikali bilangan konversi tersebut. Nah, tinggal dimasukkan nilai angka yang diketahui tadi, yaitu volume pada PFR sama dengan 10 dibagi 0,23 ln 1 dibagi 0,1 menghasilkan volume akhirnya yaitu 43,47 dikali dengan 2,302 menghasilkan 100,1 liter untuk volume reaktor PFR yang dibutuhkan. Sampai di sini pembahasan tentang rumus penurunan pada reaktor PFR, CSTR, dan juga reaktor batch. Nah, buat teman-teman yang misalkan aku ada salah bicara atau salah memberikan contoh soal dalam penjelasan tersebut, mari kita belajar bareng-bareng dengan komen di bawah supaya kita bisa pintar bareng-bareng. Mungkin itu saja yang aku bisa sampaikan pada materi kinetika reaksi ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Aku Gatot Bala Darmakusumo, izin pamit dan terima kasih semuanya.